atau respon imun, innate immunity. Ya, yang bawah ini. Innate immunity itu apa? Respon imun yang tidak spesifik sifatnya. Kalau yang atas, limfoid ini sifatnya spesifik. Yang menginfeksi misalnya virus ND, maka dia kenal. Tidak kenal virus HIV misalnya. Produk akhirnya nanti. Ya, makanya dikenal dengan adaptive immunity yang sudah dikenalkan, yang baru dia aktif gitu. Kalau ini adalah sebenarnya kalau saya sebut sebagai grup tentara, itu pakaian paling depan, pertahanan di depan pintu. Kalau di depan pintu ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengeliminasi penyakit yang masuk, maka adaptive immunity dia yang mempertahankan. Dengan apa? Menghasilkan antibodi dari plasma sel tadi, ya, dan sel T efektor. Nah, sementara kalau mieloid di sini, kalau ingin mengaktifkan, ya bisa aja kelompok sel-sel ini biasanya dengan minum vitamin, antioksidan, maka itu biasanya sel menjadi aktif. Maka jika ada mikroba yang masuk, maka dia tentu yang menyerang pertama kali. Ya, kenapa kok menyerang pertama kali? Karena dia yang mengekspresikan MHC untuk disajikan ke limfoid ini, sehingga terjadi proses perbanyakan sel T dan sel B. Sel B menghasilkan plasma sel dan memori, dan plasma sel menghasilkan antibodi atau imunoglobulin. Sel T juga begitu, terjadi proliferasi CTL-nya menjadi sel memori dan efektor sel. Ya. Hari ini kita bahas di sini yang atas, limfoid itu. Ya, good. Jadi kalau melihat dari fungsi hemopoietic stem cell, yaitu asal-usul dari sel imun, itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda sel itu ketika mengalami diferensiasi. Kalau kalian lihat ini, setelah dari limfoid cell, stem cell, maka diferensiasi menjadi progenitor sel. Diferensiasi menjadi apa? T helper 1 atau limfosit, ya. Kemudian diferensiasi menjadi T helper 2 atau limfosit T helper 2, ya. Situ atau kemudian diferensiasi menjadi CTL di sini. Ya, CTL. Nah, masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kalau T helper 1 ini adalah faktor inflamasi dan sangat bertanggung jawab terhadap virus atau penyakit yang menginfeksi secara intraseluler. Kalau T helper 2 ini adalah terkait dengan sel yang dapat memproduksi antibodi, berarti sel B di sini. Dan yang sitotoksik ini adalah dan bisa merusak dari sel yang terinfeksi virus atau sel tumor, itu CTL. Kenapa? Karena ada namanya granzyme dan perforin hasil dari ini untuk membuka sel-sel ini, kemudian hipertonik dan akhirnya juga pecah. Ya. Nah, bagaimana limfoid ini yang berdiferensiasi menjadi sel B? Sel B demikian setelah dipicu adanya suatu protein yang diekspresikan oleh MAC, ya, maka di sini akan terjadi pembentukan sel namanya memory cell dan plasma cell. Memory cell di sini mempunyai apa itu kemampuan sangat visible di sini. Jadi apa itu reintroduce di sini memori ini bisa saja nanti menjadi aktif dan plasma sel ini memproduksi antibodi yang cukup tinggi misalnya, ya. Itu asal usulnya adalah dari sel B progenitor yang menghasilkan memori dan kemudian plasma sel. Begitu juga NK sel di sini, limfosit related, tetapi reseptor antigennya mungkin kurang barangkali NK sel. Nah, kemudian yang meloid itu bisa neutrofil, bisa eosinofil, bisa basofil atau mast cell, bisa monosit dendritic cell atau makrofag di sini.
Ini juga demikian. Kalau ingin aktif maka distimulasi antioksidan misalnya. Atau bisa saja diberi vitamin juga bisa. Nah, dari kelompok ini, kedua kelompok itu punya hubungan di sini. Tidak sendiri-sendiri, tapi sangat berhubungan. Kapan innate immunity bisa meningkatkan T-sel progenitor misalnya? Kapan innate immunity bisa meningkatkan B-sel progenitor misalnya? Ya, itu bisa tergantung dari fungsi masing-masing dari sel itu sendiri. Ya, jadi kalau neutrofil, eosinofil itu fungsinya memfagosit, kemudian basofil itu untuk pertahanan diri terhadap virus, parasit, mast-sel yaitu pembentukan granulosit dan tidak terbentuk inflamatori di situ. Ya, kemudian monosit migrasi dari site inflamasi ke jaringan matur, dendritic cell, antigen presenting cell, jadi bisa memakan kemudian mempresentasikan antigen makrofag, large phagocyte cell that ingest extracellular debris. Dari apa? Invader yang menginfeksi tadi itu. Ya, bisa fungsinya seperti itu. Ya, dari sel itu ternyata mempunyai sifat tersendiri. Baik. Nah, kalau kalian ingin belajar sistem imun secara keseluruhan, maka kalian bisa membagi beberapa hal. Yang pertama yang harus kalian ketahui, asal-usul dari sel imun itu dari mana? Dari bone marrow. Bone marrow ketika terjadi suatu injury di tempat lain, maka ada namanya pengaktifan dari bone marrow diaktifkan, maka ada sel yang keluar yang dikenal dengan innate immunity. Ya, immunity ini mengaktifkan sel T, ya sel T adaptive immunity tadi itu melalui ekspresi MHC, MHC1 dan MHC2, dan kemudian adaptif baru mengenali dia. Oh, ternyata ada antigen baru. Oh, ternyata ada virus baru. Oh, ada parasit baru. Itu adalah dari protein yang disajikan oleh innate immunity ini, yang kemudian direspon oleh adaptive immunity. Akhirnya adaptif menghasilkan imunoglobulin. Ya. Dan kemudian yang sel T ada respon ke kompleks sistem, komplement sistem. Jadi ada ikatan antara antigen, antibodi, plus komplement kompleks. Maka bentukan ini sangat mudah difagositosis. Ya, itu gambaran secara umum. Nah, lalu bagaimana komunikasinya ini dengan adaptive immunity? Bisa saja melalui cytokine network. Ya, menghasilkan suatu stimulasi, menghasilkan suatu stimulasi. Hanya ini sebenarnya framework dari respon imun pada sistem imun. Tanpa ketahui pasti kalian akan bingung, ya. Oleh karena itu di situ harus dipahami dulu. Ada MHC, ada innate, ada adaptif, ada imunoglobulin, ada sitokin, ada komplement, ada antibody kompleks, hypersensitivity juga ada. Ya, good. Nah, lalu sebenarnya bagaimana kerjasamanya di antara ini dan adaptif tadi itu? Jelas kalau ini adalah respon imunnya sangat cepat. Lalu yang adaptif antigen dependennya sangat lambat. Ya, kemudian immediate beberapa jam, kemudian yang adaptif slower. Immediate. Ini neutrofil ini sel T, makrofag sel T. Ya. Nah, dari sini ada komunikasi dari makrofag ini mengaktifkan dendritik bisa saja melalui interferon gamma. Dendritik ini menstimulasi sel B untuk aktif melalui imunoglobulin M, bisa saja. Karena sel B itu menghasilkan imunoglobulin M di permukaan sebagai komunikasi awal. Ya. Jadi kalau antibodi jika kalian ukur pada infeksi alami itu bisa kalian deteksi sehari 2 hari sudah bisa antibodinya muncul. Tetapi kalau yang kalian deteksi itu antibodi dari hari kedua dan ketiga, maka belum muncul di situ.
Kalau 4 hari, 7 hari muncul sudah. Makanya ini disebut dengan slow respon. Ini immediate respon. Beberapa jam ini memerlukan beberapa hari. Contohnya apa? Neutrophil dan kasel makrofag misalnya. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara ini dan adaptif itu adalah membantu bentuk adaptif imun respon. Dan adaptif imun respon memerlukan mesin yang otomatis untuk efektor sel imun. Ya, guys, seperti itu. Nah, bagaimana secara komplit ya, completely information, jadi secara komplit respon imun humoral mediated antibody dan kita bandingkan dengan cell mediated immune response. Di mana sebenarnya? Proses awal kalian ketahui bahwa jika ada mikroba, virus, bakteri, fungi, parasit menempel kepada sel di situ atau terjadi eksposur dari penyakit tersebut masuk dalam tubuh, maka yang menantang pertama kali adalah kelompok ini. Apa itu? Makrofag di sini. Makrofag menjadi apa? Antigen presenting cell. Antigen presenting cell ngapain? Mengekspresikan protein untuk stimulasi sel T helper. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, awal mengadsorpsi atau fagosit dari mikroba lain tadi antigennya terus first exposure di sini, maka eh, apa? Maka antigen tersebut bisa secara aktif dipecah atau antigen display by infected cell effective. Nah, lalu bagaimana kemudian ketika makrofag memfagosit maka akan terjadi perubahan yang makrofag tadi itu akan menjadi apa? Ya, akan menjadi antigen presenting cell. Kenapa kok disebut antigen presenting cell? Karena makrofag itu mengekspresikan MHC kelas 2. Maka yang lain juga ingin memakan MHC2 tadi yang mengekspresikan itu. Akibatnya stimulasi dari helper. Menstimulasi apa? Sel B dan sel T sitotoksik. Ya. Dan kemudian akan membentuk memori. Nah, memori ini ada stimulasi di sini. Mungkin saja bisa terjadi atau antigen second response. Ya kan? Nah, kemudian dari hasil T helper tadi yang stimulasi dari makrofag tadi, stimulasi sel B itu menghasilkan yang apa? Yang Kiverize yang sangat mudah dipelajari dan menghasilkan antibody dan yang ini stimulus sitotoksik ini menghasilkan aktin sitotoksik, defend antigen intracellular pathogen, cancer by binding and lysing infected of cancer. Ya, kalau extracellular ini defend against intracellular pathogen by binding to the antigen and marker. There is a target for the phagocytosis and complement. Ya, jadi jelas kalau melalui gambar ini. Ada step by step. Jangan dilihat gambar ini adalah menggambar, kemudian dibuat step seperti ini. Tidak. Ya, tidak. Nah, kemudian apa? Kita lihat dari mekanisme tadi itu, ya. Kita lihat dari mekanisme tadi itu, ini maka bagaimana cari proliferasi dan diferensiasi? Seperti ini. Jika ada sel nukleus sitoplasmik kemudian mengalami progenitor sel di sini, karena diferensiasi. Progenitor sel maka bisa menjadi matur sel. Nah, di sini bisa berubah sebenarnya dari stem cell, progenitor sampai matur sel. Nah, kemudian terjadi proliferasi dan diferensiasi.
Proliferasi adalah pluripoten yang tepat. Oligopoten adalah proliferasi dan unipoten. Itu adalah prinsip perkembangan dari sel. Ada proliferation page dan ada differentiation page. Ya. Ada yang sifatnya pluripoten, kemudian oligopoten, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat stem cell in the bone marrow. Ya. Tadi sudah saya singgung dan sekarang kita pertegas lagi bahwa hemopoietic stem cell sifatnya pluripoten. Loh, kenapa kok tidak totipoten? Totipoten adalah asal dari bone marrow bayi yang malang, misalnya. Ya. Maka itu biasanya hemopoietik di situ. Lalu kalau sudah keluar hemopoietik dan pluripoten ini, maka menghasilkan myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Ya, yang myeloid akan jadi init hemote dan yang limfoid akan menjadi limfosit T dan limfosit B. Nah, disinilah sel-sel tersebut mengalami suatu diferensiasi menjadi eritrosit, ya, menjadi sensum tulang misalnya, megakariosit dan sebagainya tertuju pada marker ini. Marker ini. Seperti eosinofil CFC bisa interleukin 3 CMC, Lue Eposcaven, CPC Mega dan seterusnya. Semuanya akan menjadi yang dewasa. Nah, ini salah satu gambar dari stem cell yang kami culture di ITD, di pusat stem cell dulunya. Ini yang panjang-panjang ini adalah mesenkimal, ada yang eritroid, ya, eritroblast begitu, menjadi eritrosit. Ada yang cukup tinggi, ada megakariosit, macam-macam di situ, banyak. Ya, banyak di situ. Nah, dari situ kemudian baru kita bisa mengarahkan sebaiknya kemana. Ya. Hal ini juga tidak sama dengan immunity humoral sebenarnya. Self-mediated immunity does not dependent on antibodies for this adaptive immune function. Yang kedua adalah cell-mediated immunity is primarily driven by mature T cell macrophage and release cytokine in response to antigen. Ya. Nah, T cell sendiri involved dalam mediasi immunity antigen. Nah, selain itu juga ada protein. The binding specificity between MSC protein and foric antigen and cell body. There is a knife tips into helper and killer T cell. Ya. Good. Nah, lalu bagaimana sel mediated itu? Nah, kita lihat di sini. Banyak typical cell mediated immunity di sini menjadi peranan penting in the site whereas infected by virus, bakteri atau fungi penting. Sel mediated di sini kalau terinfeksi bakteri biasanya adalah humoral immunity karena MHC2. Sementara sel yang menginfeksi itu adalah intraseluler di situ, maka jelas akan memproduksi sel-sel yang berbeda. Ya. Dan mungkin saja bisa terjadi cross reaction juga bisa. Mungkin ya, mungkin tidak. Ya. Nah, kalau kalian lihat humoral dan sel mediated ini, intact antigen, B cell, kemudian plasma cell, memori. Ini memori T cell. Ini memori T cell dan Harus ini ini dibuang sendiri. Boleh.
Bisa saya teruskan? Halo? Bisa, Prof. Oke, ya. Jadi kalau kita melihat dari sel mediated immunity ini beberapa macam tipe yang bisa memegang peran penting dalam di dalam tubuh, ya. Contoh misalnya humoral. Jadi humoral respon imun ini sel B bisa kontak langsung dengan antigen sebenarnya. Lalu sel B mengalami proliferasi menghasilkan sel plasma dan memori sel. Sel plasma menghasilkan antibodi, memori sel menghasilkan memori, sel memori nanti yang kalau distimulasi akan menjadi memori lagi dan apa itu plasma sel begitu. Nah, kemudian yang kedua, antigen ketika difagosit di situ dan didisplay ke permukaan, maka yang terjadi adalah helper sel ini akan menjadi memori helper sel dan ini bisa memacu dirinya sendiri. Tetapi juga bisa saja terjadi T sel di sini ya mempunyai peran penting dalam aktivasi sel dan memori T sel. Ya, ini sel mediated ini. Yang di sini adalah imunomodulator. Lalu T helper dengan memori sel di tengah-tengah ini, ya bisa ke arah B cell dan bisa ke arah T cell, ya, T cell di sini, ya agen display infected cell. Ya jelas sudah di sini T helper ini bisa pasti ada memori, memori dua beban aktif, plasma sel juga demikian ada memori sel, ya baik. Nah, mengapa kira-kira apakah limfosit ikut di dalam immunity mediated seluler misalnya di situ. Beberapa tipe dari limfosit yang involved dalam sel mediated immunity include termasuk naib T cell, helper T cell, killer T cell, dan makrofag naib di sini. Tidak hanya mengaktifkan saja, tetapi dia akan mempunyai sistem simpatik. Nah, ketika di sini antigen sel itu naik sel menjadi aktif, maka terjadi proliferasi. Jelas. Nah, kalau sudah proliferasi, maka sel tersebut bisa menghasilkan sitokin. Nah, sitokin ini kalau sudah disekresi bisa mengaktifkan sel pembunuh lainnya dan makrofag. Dan akhirnya T cell also grateful cytotoxic T cell perform direct like of target cell while macrophage. Which type of antigen-presenting cell also play an important role in the T cell and activation. Ya. Jadi jelas bahwa memang limfosit adalah involved terhadap mediated sel imun. Nanti ada suatu hal yang kembali atau tidak, tidak masalah di situ. Nah, sementara humoral responsive mediated itu bagaimana kalau dibandingkan? Pertama adalah tipe. Maka kalau humoral adalah antibody mediated antibody mediated respon. Kalau seluler T cell mediated respon. Nah, terus kemudian bagaimana dengan aktivitasnya? Aktivitasnya adalah extracellular fluid dan pada sel B biasa saja location of antigen presenting tissue itu sel mediated. Kalau tipe involved di sini tidak 8 tick ticks. Speed dari onset as van parasite direction slow rapid ya. Antigen type extracellular pathogen atau ya phagocyte misalnya, method of removal antibody mediated destruction or neutralization. Nah, ekstraseluler dari patogen tersebut yang satunya intraseluler yang menegangkan. Ya, Mentipega deep cell. Set inactivity location drug device. Ya, extracellular fluid. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya ini dan adaptif? Kalau kalian lihat dari fungsi sel,
beda. Kalau kalian lihat dari sifat sel, beda. Kalau kalian lihat dari pergerakan dari sel-sel ini, beda tuh sama. Misalnya, beda misalnya. Ini immunity di sini, termasuk epithelial barrier ini, termasuk ini immunity. Udah. Sedangkan yang adaptif adalah yang limfosit B T sel. Ya. Dan waktunya juga beberapa hari. Kalau yang ini immunity cepat. Kalian ambil 12, 6 hari sudah bisa. Tetapi kalau adaptive immunity tidak. Ya, tidak bisa. Nah, apa yang terjadi di sini? Kalau B limfosit dari aktif immunity di sini akan membentuk bahan baku, kemudian sel plasma menghasilkan plasma dan akhirnya antibody. Limfosit juga demikian akan menjadi efektor sel agar rumahnya tenang. Ya, nah bagaimana mengaktifkan sel T? Ada signal transduksi. Apa? Berupa CD4 protein. Ya. Lalu pengaktifannya gimana? Bisa aktif, bisa cepat, dan bisa liquid. Signalnya sel B mungkin menjadi sel nice, sel nice menjadi cytokine. Ya. Nah, dari sini signal transduksi. Signal transduksinya itu bisa berupa apa? Hmm? Bisa enggak kira-kira di situ? Ya. Jadi signal transduksi adalah sangat penting di sini. Tidak ada sel yang tidak mempunyai signaling transduksi. Begitu juga pada virus. Kebanyakan interaksinya antara signal dan reseptor. Signal sering tersandung melalui gel plate, laboratory within T cell and second messenger. Ya, protein kinase dan protein fosfatase activate factor signal induksi sama single amplified by enzym cascade. Ya, signal payu, signal 1 interaction, 2 TCR with WSB A. Signal 2 antigen non antigen spesifik ya antara CD28 dan CTLA4 dan seterusnya. Jadi ini ada kalian lihat di sini ya. Sorry. Sorry. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi dari sini sebenarnya? Ada signal 1 tapi absen di signal 2. Nah, berarti ada suatu trigger di signal 1, tidak ada di trigger di signal 2. Maka itu disebut dengan clonal energi. Nah, ini kira-kira energinya ini, ekspresinya, oh ini sama, ini juga, tapi ada yang tidak terjadi. Dan tidak terjadi kalau diaktifkan terus akan berubah dari yang sama. Ya, begitu juga. Ini gambarannya 2 hands on, tetapi ini 1 dan ini Puju membuktikan yang terbaik. Ya. Nah, super antigen. Selain protein lain, bakteri protein juga super antigen yang bisa diaktifasi melalui signal tadi. Ya, diferensiasi melalui memori atau plasma, efektor atau memori, killer atau memori. Juga kondisi kalau CD sel T CD4 dan sel T CD8 itu secara normal mempunyai suatu rasio yang normal 1:2. Tetapi ketika terjadi perubahan di situ 1:1, maka bisa ditebak atau diprediksi bahwa orang tersebut sudah kena level 2. Ya. Nah, di sini T cell harus mengumpulkan, tidak selalu mengkontra antigen, ya, dikenal dengan naive itu, tapi merekrut antara darah dan limpa misalnya. Ya. Naik T cell dan effector T cell mengekspresikan berbagai marker permukaan dan sebelum display different circulation pattern. Effector cell T adalah short life cell, few weeks, while memory T cell are long life particle in secondary immune response. Ya. Jadi
Hanya lagi saya kira di sini dan ukurannya kalau saya bulati ini kalian harus memahami kira-kira memori dari sel T itu adalah memerlukan signal 2 atau tidak. Ya. Efektor sel T adalah membawa suatu fungsi spesialis enggak. Ya. Lalu T cell required berapa eh, fungsi sebenarnya yang dimiliki to active them to divide and absolutely require interleukin 2 and thymus cell expansion. Nah, jadi ini kalian hafal ya, kalian pahami kira-kira TL1 subset ini apa interleukin yang disekresikan dan apa tipe respon yang direspon ya di sini. Maka di sini memory T cell adalah derived from both naive and effector T cell. Setelah antigen mengkanter dari sel-sel ini. Ya, jadi itu bisa dipelajari. Sitokin merupakan produk dari ekspresi bisa TL/1, bisa TL/2. Sama tipe responnya, DHL, CTL activation, CMI, dan sebagainya. Ya. Nah, dari marker yang sudah dilakukan tadi dan identifikasi sudah dilakukan, maka ada namanya sel T regulasi yang sering digunakan dalam klinik application. Pertama adalah homing, enhancement of immune response to vaccine and anti-inflammatory. Secondly, treatment of allergy or autoimmune disease surprising organ and tissue system. Ya. Jadi aktivasi T cell by APC ini juga bisa terlihat jelas, saya kira. Ya. Oh man. Hmm. Ya, oke. Ya. Jadi ini kalian bisa mempelajari sendiri dari regulator ini meningkatkan respon imun, terutama adalah vaksin, antitumor immunity, atau treatment untuk alergi autoimun, suppressing organ atau rejection di sini sebenarnya bisa digunakan yang mana kira-kira di sini. Apa itu? Maksud saya adalah sebagai apa? Sel yang bisa mengekspresikan suatu antigen ya atau mengekspor dari protein melalui MHC ya. Biasanya di sini ada community activity, ada class 2 MHC infection, ada antigen uptake misalnya. Di sini adalah penting. Kenapa kok antigenic is good, for example ya di sini. Jadi masalah sendiri. Kalau terjadi kerusakan, kira-kira masih membuang kemana? Misalnya, ini apa itu? Apa itu? Reseptor mediated oxidatus di sini, ya, mediatus dan ada reseptor mediated cytokine ya, juga ada. Mana yang sesuai kira-kira di sini? Kalau tidak sesuai ya nggak bisa. Ya. Good. Jadi konstitutif B7 ini 3 indikatornya B7, 22, konstitutif itu 5. Ya. Nah kemudian ada lagi naive T cell, itu adalah sel yang hidup sebenarnya. Ya. Good. Nah, lalu bagaimana respon humoral terhadap antigen sel T dependent di sini? Jadi kalau ada bakteri dependent antigen di engulf di fagositosis ini kelas 2 Emacedium macroba welcome antigen presenting cell dan selanjutnya ini apa itu bakteria ini bisa berkembang menjadi suatu fragmented tadi antigen di sini dan dari antigen maka diperbarui lubangan-lubangan dari mencet itu ya atau dari sel, ya sel-sel yang digunakan bisa mencit, human dan sebagainya. Ya, ini biasanya yang aktif ini sel T helper,
tetapi mesti di sini CD4. Ya, T-cell reseptornya CD4 gitu. Nah, lalu bagaimana dengan B-cell? B-cell sendiri adalah interleukin 2 dengan ada sitokin, mengaktifkan sel helper dengan antigen kelas 2 protein. Dan selanjutnya sel B proliferasi menjadi clone, memory, B-cell, and clone of plasma cell, and that secreted antibody. Ya, jadi itu gambaran yang menyatu gitu. Nah, sistem imun itu atau sel kalau dalam tubuh itu bedanya bukan main. Ada yang 1 sampai 7 bulan, ada yang hanya 1,5, ya. Ada yang namanya bone marrow, ini puncaknya itu lebih ya dari situ. Tentu di sini kalau spleen atau yolk sac itu rendah sekali, 1,5 bulan. Spleen bisa aja menginjak ini, tetapi tidak semata-mata mengurangi respon imun yang berasal dari bone marrow itu jauh lebih baik. Dan ini bisa mereplace sekretnya dengan baik. Kalau sampai 40, fasenya tetap rendah, mungkin aja 30 sampai 40 inilah yang paling bagus untuk ditahan misalnya ya. Jadi banyak umur kita sangat terbatas di sini ya, sangat terbatas. Oleh karena itu kalau sudah umur 40-an ini biasanya harus punya rumah ini. Kalau tidak punya rumah kebablasan jatuh sudah. Umur 50 di atas 50 maka menjadi masalah tersendiri begitu. Di bidang kesehatan pun sama sebenarnya, kalau semakin tua sulit untuk sembuh kan begitu ya. Baik, ini kira-kira mekanisme komunikasi di antara sel, ya, ada namanya sel T regulator, ada T helper, ada MHC, ada M, ada P, ada M2, N-katil, dan sebagainya. Ya. Dendritic cell dan sebagainya. Bisa kalian lihat komunikasinya seperti apa. Oh, kalau NK cell komunikasi atau mengaktifkan dendritic cell berarti harus sekresi interferon gamma, GM-CSF, TNF alpha. Oh, NKT mengaktifkan NK. Oh, cukup dengan interferon gamma, misalnya gitu ya. Itu gambaran yang harus kalian pahami. Nah, kalau saya bicara masalah titer antibodi, maka ada namanya netralisasi antibodi itu. Maka menggunakan serum yang sama. Jika tidak, maka tidak akan terjadi. Yang terjadi. Yang pertama memang ini antigennya measles virus. Kalian campur dengan virus yang lain yang antigennya beda. Ya, antigennya beda. Maka tidak bisa berikatan, tapi kalau ini biru bisa berikatan karena antigen sama. Nah, jika direaksikan dengan virus lain, malah tidak bisa sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada cross protective. Yang menjaga A, yang menjaga B, misalnya gitu ya. Jadi itu gambaran nasional secara umum. Antibodi atau sel B yang berikatan dengan protein whole ketika sel T reseptor binding dengan small peptide di sini tentu menjadi masalah tersendiri dan akhirnya terjadi denaturasi. Antibody bind live protein di sini. Ya, antigennya derivat probe denaturasi protein. Ini reseptor bind. Ya. Nah, jadi sebenarnya dalam reaksi ini ketika sel-sel ini mengekspresikan antigen ini sampai dimakan oleh apa itu bakteri eosinofil, basofil atau sel T atau makrofag memang di sini. Ya, oleh karena itu perlu diketahui bahwa eh, seleksi expansion dari antigen spesifik sel T dan sel B. Kalau dilihat secara mendalam selama perkembangan pollinator cell lysaker membranocyte can with different ontogenic ya, ontogenik artinya. Nah, dari ontogenik itu kalian lihat di sini mana yang terjadi replikasi secara small. Nah, jadi di sini tetap sirkulasi limfosit, kemudian limfosit patogen, patogen akan menyerang ke semuanya. Ya, sama dengan ini. Satu, kemudian satu ke semuanya, ternyata semuanya
Baik. Data semuanya berbeda di sini sebenarnya, ya. Jadi di sini mulai satu, kemudian yang ini saja, data dua ini memang iya, satu, ya itu juga, ya. Dan terjadi suatu pada teknisi, maka natively selected in the timic media. Jadi memang seleksinya pada timic media, ya. Good. Ini yang kultur dari limfosit, kemudian ini di culture HIV apa yang terjadi di situ, terus kemudian pemeriksaan marker ini untuk membuat kit diagnostik AI pada saat itu, dan tugas kalian ini terangkan beda proliferasi, terangkan sumber respon, terangkan perbedaan immunity, jelaskan perwakilan sel B, sebutkan produksi tukin, targetkan memori dan efek sel, perbedaan sel T CD4 dan CD8. Silakan diisi dan segera dikumpulkan. Tidak perlu dikumpulkan, tapi kalian pelajari sendiri. Dengan mempelajari ini tentu kalian nanti ke depan akan bisa mengikuti. Nah, sekarang step yang kedua. Apa sebenarnya respon imunohumoral itu dan standarnya memang seperti apa? Kalau kita mempelajari ke sana, maka kita perlu melihat pertama jika ada binding antara antigen di sini, ya, maka replikasi terjadi. Nah, ketika replikasi terjadi, maka mengalami diferensiasi. Kelihatannya apa? Plasma sel dan memory cell, antibody, dan selanjutnya menjadi required antibody the binding with antigen. Jadi di sini memang antibodi diperlukan untuk mengikat antigen supaya apa? Antigennya bisa dicerna oleh fagosit. Kenapa? Karena sudah diikat dengan antibodi tadi itu. Biasanya dengan komplement sistem yang dilibatkan itu. Nah, lalu antibody mediated immunity bagaimana kira-kira? Antibody mediated immunity terlibat dalam mengaktifkan sel B. Dengan cara apa? Untuk apa? Sekresi antibodi. Kapan? Setelah kontak dengan patogen. Jadi ketika diekspos, bahan kimia dirilis, mengaktifkan sel T dan sel B yang disensitivasi dan kemudian membelah menjadi produksi dokter sel dan diferensiasi menjadi memory cell dan plasma sel. Ya. Nah, apakah humoral immunity itu? Humoral immunity adalah antibody mediated immune response yang terjadi ketika material asing masuk ke dalam tubuh. What is material agent are detected in the body? Material typical nucleus extracellular invader seperti bakteri. Nah, mekanisme primer ini diterapkan menjadi limfosit B, T imun sel dan produksi antibodi setelah deteksi spesifik menggunakan spesifik antigen. Ya, itu adalah gambaran umum dari humoral immunity. Nah, kira-kira selama diferensiasinya memori dari sel B dan efektor B sel ini produksi antigen seperti molekul. Seperti apa? Parent, naive, B cell. Jadi artinya di sini yang memproduksi dari antigen spesifik tadi itu adalah bukan naive B cell, tapi yang sudah aktif gitu. Ya. Nah, dengan bantuan tadi maka aktivitas MHC kelas 2 reseptor yang terbentuk dan akhirnya mikrobasis terjadi apa itu ekspresi antigen spesifik molekul dari surface well the effector bisa screen the molecule in blood to find the antigen of interest. Ya, jadi humoral immunity ini memang sangat diperlukan atau diproduksi setelah diferensiasi. Dalam proses diferensiasi ya, dalam proses diferensiasi. Same antigen specific molecules there parent valid.
when the whole of lymphocyte intern activity by MHC class 2. Ya. Nah, apa antibodi? Antibodi adalah protein yang berat dengan berat molekul sekitar 10 nanometer. Tidak besar. Molekul yang diproduksi oleh B sel, ya, kemudian mampu menetralisir bahan patogen di situ seperti bakteri atau virus. This is mungkin contain binding site, especially binding the target. Ya, good. Nah, kemudian apa sebenarnya yang dikenal dengan antibody hepatic binder target, misalnya, ya. Blocking adalah mengeblok dari antigen antibody atau mencerna dan memakannya. Mungkin terjadi seperti itu. In mammalia, such antibody come in a variety of form commonly known as isotip. Ya, jadi jelas di sini. Nah, bagaimana antibodi diproduksi? Maka melalui peningkatan jumlah T sel. Antibodi yang unik, antigen specific binding site. Inovatif, naive B cell produce antibody. Surface bound from dari antibody is known as immunoglobulin. Ya, jadi ini macam-macam produk dari stem cell. When antigen matching the antigen binding site by knife by activate the B cell produce and secrete more than antigen specific. Ya, jadi jelas di sini. What do antibodies do to fight pathogen? Once antibodies are in the bloodstream, this protein are ready function possessive molecule with direct function. The function include jelas karakterisasi, infeksi akan. Yang ketiga, yang kedua jelas komplement sustain. Yang ketiga adalah binding for its substance to be destroyer, opsonization and phagocytosis. Ya. Jadi di sini komplement, kerja dari komplement itu jelas terlihat. Barangkali kalian sulit membayangkan, tetapi kenyataannya memang di sini terlihat. Adanya kompleks antigen antibody ini adanya molekul yang patut dicurigai di sini sebenarnya. Apa? Ternyata C2B dan C4B. Kemudian menyatu, konversi lagi kalau baik di sini. Sel 2. Ya. Dan selanjutnya sampai pada sel ini, cell swill and burst. Jadi biasanya mengumumkan menyebar, membuka, ya, gitu. Jadi di sini prosesnya cukup panjang, proses antibody. Humoral immunity depend on lymphocyte to convert protein again fraction to antibody mediated function. But it's not the only from adaptive immunity, inflow bone marrow lymphocyte also, ya, juga ikut. Nah, di sini contohnya cell mediated response, humoral response, di sini ada cytotoxic T, kemudian ada virus, dan kemudian cytotoxic T akan merusak virus-virus ini. Ya, akan merusak virus ini. Ya, jadi toksik itu. Nah, kemudian di sini setelah apa yang terjadi, pembentukan granula di sini, maka semua sel yang attachment akan mati dan terjadi pembentukan masih kelas 2 lagi, ya, di sini. Karena induce self to self destruct with cannot replicate, for example. Jadi ingat di sini besok bahwa mediated cell response ini mudahnya seperti ini, biasa saja kalian mempelajari CTL ini dikurangi. Ya. Tetapi kalau humoral di sini imun respon virus, ada bakteri, ada ditangkap oleh humoral, lebih dalam darah, kemudian tidak terinfeksi sel dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Dan notabene dibutuhkan sel-sel yang kecil, bukan yang besar. Ya. Ini juga harmful, thing enter the body. Ya. Oke.
Kemudian ini apa itu? Kalau kita lihat dari Staphylococcus ya di sini, aureus ini juga beda. Kalau di sini ada Enterophagocytes, Bacteroclerin. Nah, di sini Heterotropis, Prostosin, BT, jurnal. Ya, kemudian toksin virulen juga antitoksin virulen ada posin anti ini dicegat ya. Kemudian di toksin ini yang virulen ini kemudian dia akan menangkap melindungi sel ini akhirnya hostaget sel dan sudah nempel ini ditangkap oleh bakteri akan membawanya lain. Itu kerja dari toksin atau virulen atau faktor di situ yang bisa diadakan. Nah, antibody mediated immunity di sini ada inaktif namanya B cell dan ada B cell antigen reseptor, mikroba dan ada antigen proses antigen, ya, memori B cell, plasma cell dan B cell. Oke, so regulation dari imun respon humoral di sini bisanya dilakukan one immune system response pathogen by producing soluble protein and contact antibody. This known humoral response involve the activation of special set of cell known as the B lymphocytes. Ya, jadi yang murni adalah dari limfosit dan dari bone marrow. Nah, kemudian respon imun kalau dibagi kalau menjadi init imunnya, ini jelas inutnya, ini adaptifnya, dan ini tempat kematian. Ya, ya di sini init immunity-nya menghasilkan interleukin gamma, menghasilkan TLR1, menghasilkan naib CD4 T cell, menghasilkan dari 1 dan interleukin 4 jelas menjadi respon imun humoral. Ya. Good. Nah, ini adalah bagaimana pengenalan antigen recognition di sini. Ketika terjadi secara in vitro itu terjadi naif imunoglobulin M, ya, karena sebenarnya sel imun itu mengekspresikan imunoglobulin M dan imunoglobulin D, keduanya bisa saja. Kemudian ditambahkan lain lagi, maka terjadi suatu pengaktifan sel B. Setelah aktif apa yang terjadi? Ya proliferasi. Siapa yang mengaktifkan? Sel T helper. Dan kemudian proliferasi menjadi apa? Bisa jadi efektor sel, antibody secreting cell ini bisa menjadi IgG expression B cell di sini menjadi class switching, imunoglobulin G, atau humanitarian expression ya di sini ada maturation di sini atau tidak ya. Nah, jadi di sini jelas ada pengenalan, ada pengaktifan di sini dan ada efektor sel. Ini menjadi penting yang harus kalian ketahui. Begitu juga pada fase humoral immune response. Ada naif T cell, ada helper, ada proliferation, expression plasma cell, ya. Idenya telat di sini, tetapi sudah terlanjur. Ya, jadi ini menjadi apa itu menjadi perhatian semuanya. Kalau sudah terjadi proliferasi, maka sel plasma bisa produksi IgM, bisa menjadi IgG, bisa menjadi affinity IgG yang mempunyai sifat affinity maturation yang tinggi atau switching isotype switching atau antibody secretion ini tergantung dari sel tadi yang melalui proses yang mana ya. Nah ini sama saudara-saudara semuanya ada suatu dua tipikal ketika hewan itu diimunisasi. Imunisasi hari pertama mungkin hanya 10 nilainya mungkin ya. Tapi kemudian di hari ke-14 berbeda lagi. Nah sama dengan ini. Ketika infeksi awal rendah dia. Kemudian jika terbooster lagi maka ini sangat tinggi lagi. Ya, sangat tinggi. Kenapa? Karena ada memori. Nah, memori akan membentuk suatu memori dan sel T di situ. Jadi ada dua minimal.
Ya, ada dua. Ada infeksi primer, infeksi sekunder. Kalau di CETA ya ada primary infection and secondary infection. Ya. Nah, kemudian moral respon imun, B-cell, saya kira kalian bisa membaca sendiri. Dan primary and secondary respon imun juga kalian bisa mempelajari sendiri titernya kayak apa dan sekendernya berapa waktu yang diperlukan untuk dapat diukur. Ya, yang di bawah ini lebih ke arah low affinity, yang ke atas ini lebih baik high affinity, artinya peningkatan capaian yang kurang apa itu baik ya. Nah, disinilah kira-kira gambaran umum respon imun humoral selalu terjadi seperti itu. Tidak ada yang lembut kemudian satu, tidak ada. Ya. Tapi inilah grafik yang sesungguhnya terjadi ketika kalian mempelajari efek dari respon imun di AVES atau malaria. Ya. Good. Ini juga demikian. Pertama yang disekresi apa sebenarnya? Imunoglobulin apa? Pasti jawabannya IgM. Lalu kemudian kalau di sini IgG, kemudian di sini IgM apa makna dan artinya? IgM lebih tinggi. Ya. Kemudian juga memang ada apa itu? Dari exposure-nya primary respon, secondary respon ini ya, jadi saya kira hampir sama ini dengan ini. Good. Juga ada pertanyaan, bagaimana sel lebih aktif, kapan sel lebih proliferatif, imunoglobulin apa yang disekresikan, imunoglobulin apa yang protektif terhadap penyakit atau panas. Ya. Baik, ada space untuk pertanyaan, kami persilakan, ada yang bertanya? Waktunya tidur ini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, saudara-saudara semuanya? Kalau tidak ada, bisa saya stop presentasi saya. Baik, ada yang perlu ditanyakan dari sekian ini?